Yesus menyembah ada. Iya, betul. Yesus mengajak orang Israel Tuhan Allah kita. Bukan mengajak Biasa menyembah ada. Allah. Itu. Dengarlah, Itu nggak ada di Tuhan situ Allah Allah, kita. Bang. Di situ Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga, Allah. bukan merujuk Nggak kepada terbiasa Allahnya saya orang sebut- Quraisy. Anda ini. Biasanya disebut kata-kata Allah. Tidak ada di situ kata Allah dirujuk kepada Allah yang disembah Muhammad. Kata Allah di situ merujuk kepada Bapanya Yesus. Yang Yesus taati, yang Yesus Terus, kepadanya patuh, tunduk. Mana yang lebih tinggi, Allah Bapa sama Yesus? Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar. Itu kata Yesus. Berarti Bapa lebih besar daripada Yesus. Ada Ya, dua oknum kata di Yesus situ. seperti itu. Terus Berarti masalahnya dua di mana? Tuhan. Ada hubungannya dengan Islam di mana? Terus dua Tuhan gitu, Kristen. Kalau orang mau berargumentasi, dibawa itu Al-Qur'annya. Ya, Yazid, silakan. Nyalakan kamera Anda, Yazid. Saudara Yazid. Ya, Bang Yazid Muslim. Iya Bang, Muslim. Ya, silakan Bang Yazid. Apa yang ingin Anda mau sampaikan? Silakan. Saya mau nanya nih Bang ya. Tapi apa? di luar daripada ini tuh, daripada judul. Apa itu? Nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang penting seputar perbandingan Islam dan Kristen. Silakan. Jadi kan saya mau nanya ini kan. Di Kristen kan Tuhan mereka itu ada berapa Bang? Ada berapa di dalam kekristenan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. Bapa berasal dari Yesus, Roh Kudus juga berasal dari Yesus. Berarti itu Yesus itu Tuhan nggak? Ya, Yesus Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan. Tetapi Roh Kudus dan Yesus itu bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Tapi saya lihat di video sebelumnya Bang Yudis ngaku kalau Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus bukan Tuhan dalam pengertian kalau kata Tuhan di situ ditujukan kepada Bapa di surga. Berarti Bapa yang di surga itu Roh Kudus. Bukan. Terus yang dimaksud Bapa itu siapa? Yang dimaksud Bapa itu adalah yang mengutus Yesus. Bukan Roh Kudus yang mengutus. Bukan, Bapa di surga. Bapa di surga Berarti mengutus Yesus, kemudian Yesus mengutus Roh Kudus, begitu. Berarti beda Bapa di surga sama Roh Kudusnya. Ya, artinya bukan pribadi yang sama. Misalnya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, seperti itu. Tapi katanya Tritunggal. Tritunggal itu apa? 3 tapi 1. Begini, Tritunggal itu berbicara dipisah-pisah, mengenai tapi bagaimana Allah itu menyatakan dirinya. Menyatakan diri, bagaimana Tuhan menyatakan diri dengan perantaraan firman dan rohnya. Contohnya begini, bagaimana Tuhan berfirman, bagaimana Tuhan itu dikenal oleh manusia, caranya dengan berfirman. Karena kita tidak melihat langsung, ya kan? Nah, caranya bagaimana Tuhan itu menyelamatkan umat manusia dengan perantaraan firman-Nya. Makanya firman-Nya itu datang ke dunia menjadi manusia. Berarti firman-Nya itu adalah Yesus gitu. Ya, firman-Nya itu menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Yang bernama Yesus. Nah, terus kalau misalkan firman-Nya adalah Yesus, kok Yesus masih bisa berdoa? Sementara kan dia firman Tuhan. Kok dia minta lagi? Kepada siapa dia minta? Karena memang firman nggak bisa berdoa. Memang firman tidak bisa meminta kepada Bapa. Dari mana logikanya firman tidak bisa meminta berdoa kepada Bapa? Kan sementara Yesus itu sendiri kan firman Bapa kan? Iya, nggak apa-apa. Di mana dalilnya bahwa firman tidak bisa meminta kepada Bapa, berdoa kepada Bapa? Berarti dia minta kepada dirinya sendiri.
Enggak, tadi kan saya bilang Yesus bukan Bapa di sorga. Tapi firman kan? Yang diutus kan? Iya. Sudah paham? Atau masih pusing juga? Masih pusing. Masih pusing juga. Coba, apa yang membuat Anda pusing dan membuat Anda tidak paham? Coba nih, saya berusaha untuk memberi pemahaman kepada kamu. Coba, silakan, ayo. Nah, tadi kan Mas Edis bilang Yesus itu firman Tuhan kan yang diutus di bumi ya kan? Terus? Kalau misalkan dia itu firman dari Tuhan, terus kok dia itu masih minta gitu, masih berdoa. Sementara kan dia firman Jadi kalau sendiri. firman tidak boleh kalau firman tidak boleh minta berfirman, tidak bila meminta berdoa. Boleh kalau dia Kalau boleh, berdoa, kenapa anda permasalahkan? nah, berarti kan ada firman ada Tuhan yang lain. Kan nggak mungkin dia minta pada dirinya sendiri. Anda ini menyerang sebuah argumen yang tidak saya imani. Kan sudah saya bilang berkali-kali, Yesus itu tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Kenapa Anda mengatakan kepada saya bahwasanya kenapa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga yang mengutus dia. Yesus firman Bapa di surga kan? Ya, yang turun menjadi manusia. Dia ibaratkan begini Bang Edis. Perkataan tapi berwujud manusia ya kan? Bukan seperti itu. Jadi Bapa di surga itu punya yang namanya kehendak, punya yang namanya keinginan, punya yang namanya akal atau upaya. Bahasa Yunaninya itu adalah logos. Nah, logos itu menjadi manusia. Nah, kehendak Bapa di surga itu supaya ingin menyelamatkan manusia, ingin menuntun manusia ke jalan yang benar. Nah, menjadi manusia logosnya itu. Makanya dia disebut sebagai anaknya Bapa di surga itu. Anak bukan berarti anak biologis. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Ingin menyelamatkan manusia, memberikan teladan. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Nah, supaya dicontoh. Supaya Yesus itu dicontoh, dipertuhan, diikuti, ditaati, dipatuhi sebagaimana manusia itu mentaati Bapa di surga. Kalau misalkan dia diutus untuk jalan yang benar ya kan, seperti di dalam Bible ya kan, Yesus itu tidak ada satupun jalan menuju Tuhan kecuali dengan jalanku kata Yesus ya kan. Bukan begitu kalimatnya. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, begitu kata-katanya. Melalui aku kan. Dalam Islam Bang Edis, Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan itu adalah sebuah nabi. Nah, karena di dalam Bible pun dijelaskan seperti yang Bang Edis bilang tadi. Di mana di dalam Quran ada Yesus? Bukan Yesus, kami kan meyakini Yesus itu Nabi Isa, Bang Edis. Jadi Isa itu Yesus? Iya, bahasa kami itu yang kalian sembah itu seharusnya bukan Tuhan tapi Nabi. Yang kalian anggap itu Yesus. Oh gitu. Jadi Isa di dalam Al-Quran itu menurut kamu adalah Yesus? Yang kalian anggap Tuhan itu, iya. Iya, menurut kalian itu adalah Yesus? Iya. Oke. Nah, kalau memang Isa itu adalah Yesus, coba jelaskan arti nama Isa itu apa? Arti nama Isa. Isa itu dari kata Yusa. Mana dalilnya? Karena di dalam Islam sikol berat mengucapkan Yusa maka diganti menjadi Isa. Ya, artinya apa Isa itu? Kalau itu saya kurang paham. Nah kan, kamu macet. Jangan begitu kalau diskusi itu. Gini loh. Di dalam Kristen itu nggak ada hubungannya. Kristen itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Kenapa Anda mengambil tokoh-tokoh Kristen kemudian Anda ceritakan sesuai dengan kehendakmu sendiri? Nggak boleh begitu.
Anda itu agama yang datang dari Arab Saudi, nggak ada kaitannya dengan Kristen. Anda colong toko-tokonya orang Kristen. Anda karang-karang sendiri. Gimana kayak begitu? Coba, apa yang membuatmu berat menjadi orang Kristen? Coba. Kali ini kita mengajar Kristen dulu. Jangan kalau bahas Islam nanti mereka meninggal lah. Jangan dibahas Islam dulu hari ini. Malam ini malam spesial, kita bahas dulu Kristen ya. Oke. Apa yang membuat dirimu Yazid tidak jadi atau tidak mau jadi menuhankan Yesus, tapi kamu malah menuhankan Muhammad? Kenapa? Kenapa kamu malah pengen menuhankan orang mati, tidak menuhankan Yesus? Coba. Sekarang saya tanya, siapa yang menuhankan umat muslimin Muhammad itu adalah Tuhan? Berarti mereka ini memang masih buntu otaknya ini. Bang Edis mengecap suatu perkara yang itu memang betul-betul dalam Islam nggak diakui. Apa menuhankan itu? Menuhankan itu ya menyembah. Apa menyembah itu? Menyembah itu yang mentaati apa perintahnya, terus kita sembah. Mentaati perintahnya. Iya. Menyembah itu gimana? Kalau kami Islam menyembah itu dengan cara sholat dan mengimani bahwasanya dia itu Tuhan. Gitu. Jadi itu menuhankan. Iya. Jadi kalau nggak sholat berarti nggak menuhankan. Menuhankan, tapi Aduh, kan jadi muter-muter satu. Berikan dulu definisi yang jelas. Biar nggak muter-muter. Coba, menuhankan itu apa? menuhankan itu yang kita sembah itulah menuhankan. Menuhankan itu yang kita sembah itu. Ini bahasa semua sudah kacau balau. Coba sekarang saya tanya dah, biar nggak muter-muter. Ada nggak orang yang menuhankan manusia menurut Al-Quran? Ada, cuman yang dimaksud menuhankan situ bukan dalam arti kata menyembah. Iya, terus gimana? Menuhankan menurut Al-Quran itu ngapain? Menuhankan itu ya kita ngaku sebagai hamba dan kita menyembah dia, itulah. Oke, berarti menuhankan hawa nafsu itu sholat gitu kepada hawa nafsunya gitu? Enggak. Terus Beda. gimana menuhankan itu kalau gitu? Kalau yang Bang Edis maksud yang hawa nafsu itu kita menghambakan diri kepada hawa nafsu, tidak kita sembah. Gimana menuhankan hawa nafsu itu gimana? Tindakannya gimana? Ya menuruti hawa nafsu. Menuruti. Terus apa lagi? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Terus apa lagi? Pokoknya yang berhubungan dengan itulah. Oke, menuruti berlebih. Sekarang saya tanya, kamu menuruti Muhammad enggak? Iya, tapi tidak menuhankan. Lu tadi katanya kalau menuhankan itu menuruti dan berlebih-lebihan. Gimana sih? Aduh, makanya. Kan ada satu prinsip lagi yang tidak akan dikerjakan, yaitu menyembahnya. Menyembah itu gimana? Mengimani bahwa dia itu sebagai Tuhan. Mengimani bahwasanya dia itu Tuhan. Berarti kalau menuhankan hawa nafsu, mengimani bahwa hawa nafsu itu Tuhan, gitu. Enggak, itu tidak masuk. Tuh kan gimana sih? Coba, ada Al-Quran nggak di situ? Quran ada di sini Bang Edis. Oke, coba bacakan dulu surat Al-Jasiyah nomor 23. Itu yang Bang Edis bilang tadi kepada penonton sebelumnya kan? Apa itu? Coba bacakan. Abang Edis saya bacakan, biar saya dengar. Katanya tadi Quran ada di sini, saya suruh bacakan. Ini di mana? Ini dengkul atau di sini? Kan Bang Edis yang coba minta, bacakan yaudah, dulu yang di sini tadi, coba. Katanya Quran ada di sini, coba baca. Bang Edis bacakan biar saya dengar. Bang Edis kan yang mengotak. Yazid, gini Yazid. Kamu kalau diskusi dengan saya, kalau kamu tidak punya Al-Quran, kamu tidak punya bukunya di situ, kita nggak bisa diskusi. Intinya begini, tadi saya tanya sama kamu, apa yang membuat kamu bingung, membuat kamu ragu-ragu sehingga kamu tidak jadi pengikut Yesus, tidak menuhankan Yesus, malah kamu menjadi penuhan Muhammad. Kamu bilang, oh saya tidak menuhankan Muhammad, kamu bilang begitu kan? Betul? Iya. Nah saya tanya sama kamu, apa menuhankan itu? Kamu jawab, menuhankan itu menyembah. Menyembah itu ngapain? Mengakui dia sebagai Tuhan kan gitu.
Nah, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada. Nah, menuhankan hawa nafsu itu berarti menyembah hawa nafsu. Tidak. Nah, katanya menuhankan tuh menyembah. Gimana sih kamu itu? Makanya dari awal saya tanya, kamu menuhankan itu apa pengertiannya? Apa Begini, menuhankan Bang itu? Edis. Dengar dulu Bang Edis. Jangan dengar Dengar. dulu menuhankan itu apa coba. Kalau Bang Edis ingin membahas tentang Al-Quran, pemahaman secara lafaz, itu tidak akan masuk ke dalam. Entah apa, dan udah diajak ngobrol dengan serius, dianya malah bercandaan, saudara-saudara. Ya, silakan, Adnan. Adnan Kimnan, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Adnan. Halo. Ya, silakan Adnan, nyalakan kamera Anda. Ayo. Ya, silakan Bang Adnan. Apa Selamat malam. Selamat malam. Apa kira-kira yang perlu kita bahas nih? Hal yang paling basic, hal yang paling dasar di dalam agama Islam dan Kristen. Silakan. Terserah Bang Edis dah. Ya, saya baru lihat tiap hari membuka channel begini, ya, hampir tiap hari. Itu selalu saja pembahasannya itu adalah apakah Yesus itu Tuhan? Nah, makanya saya balik. Gini aja intinya, stop menuhankan Muhammad. Mari kita menuhankan Yesus, jangan menuhankan Muhammad, begitu. Emang memang betul kami tidak menuhankan Muhammad, saya menuhankan Allah Subhanahu wa Tuh taala. kan? Tuh kan? Kenapa? Soalnya tidak ada di dalam Al-Quran atau dimanapun Muhammad pun tidak pernah bilang kalau aku adalah Tuhan. Sembahlah aku, tidak pernah. Kata Tuhan di situ ditujukan kepada siapa? Tuhan Allah. siapa? Kata Tuhan di situ ditujukan kepada Allah. Ya, Iya memang Muhammad gak pernah ngomong kalau dia Tuhan dalam pengertian dia adalah Allah, gak pernah. ya. Terus gimana? Sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah ngomong aku adalah Tuhan. Maksudnya di situ Yesus adalah Bapa di sorga, gak pernah. Yesus gak pernah ngomong gitu. Ya, tapi Tuhan Yesus kami yang ngomong. berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu Betul. itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Tapi kata Tuhan di situ maksudnya bukan Bapa di sorga. Tuhan di situ maksudnya jabatan, gelaran. Kalau bahasa Arabnya itu adalah Rob. Tapi kalau Allah yang bilang aku adalah Tuhan, sembahlah aku, ada di dalam Al-Quran. Oke, sekarang saya tanya, pengertian Tuhan itu apa? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Rob. Apa pengertian Rob itu? Rob itu bisa menyembah. Kan? Menuhankan. Rob mau nyembah. Pengertian Rob kok menyembah? Pengertian Rob itu bukan menyembah. Apa? Inilah yang kalian tahu ini, yang kalian ini sembah aja yang kalian tahu. Menurut Bang Edis apa itu? Bukan menurut saya, kata Rob itu menurut Al-Quran pengertiannya Allah adalah menurut sesuatu Al-Quran, kata yang Rob itu- mengendalikanmu, sesuatu yang kepadanya kamu harus takluk, tunduk. Itu pengertian Rob itu. Tahluk, tunduk, apa lagi? Takluk, tunduk, mentaati, dipimpinnya, dikendalikannya, itu pengertiannya. Rob Yang juga kepadanya berarti- kamu melayani, yang kepadanya kamu menghamba, itu pengertian Rob. Rob juga berarti menciptakan, sedangkan Muhammad tidak menciptakan gitu. Itu beda. Di mana ada Rob artinya menciptakan? Oke, saya buka sekarang sebentar. Bentar, Bang. Rob artinya banyak artinya, Bang. Apa? Bisa nggak kata Rob itu disematkan kepada manusia? Jangan Bisa. ditutup kameranya Bang Adnan. Ini saya mau kasih lihat anunya. Oke dah, udah bawa. Oke, silakan. Jangan ditutup kameranya, Bang. Ya, sebentar, saya gimana cara baliknya ini? Itu kan saya baca dia ini lah, Rob berarti pemimpin. Bang, pelindung. kameranya jangan ditutup, Bang. Halo? Halo. Coba
Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa. Bisa. Rob artinya pencipta. Hmm. Berarti ada manusia yang pencipta. Tidak ada, makanya Rab itu kan berbeda-beda. Gimana Ada sih Rab- kamu? Makanya itu kan Rab, Bang, ada Rabbil Alamin, Rabbana Atina fid dunya. Enggak, Rob aja, Rob doang. Apa pengertian Rob? Kan banyak. Nggak yang abangnya nggak ngerti masalah Rob itu. Nah, ini dia Yusuf PI Hanya Rob aja saja. yang ngerti. Yusuf PI saja sudah mengakui Muhammad itu Rob. Gus Betul, Wafi memang sudah Rob. mengakui Muhammad itu Rob. Emang tapi Rob dalam Apalagi? bentuk mana dulu, Bang? Apa? Kan ada di situ ada kan banyak arti Rob itu, bisa jadi pemimpin, bisa jadi pencipta gitu. Nah, Muhammad tidak Iya, mencipta. tergantung Rob itu ditujukan ke siapa dulu. Hah? Ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, belum Dalam tentu Al-Quran Rob itu ada juga kata-kata bisa beda. ditujukan kepada manusia. Makanya udah ngerti ya, kan beda arti di situ, banyak artinya Rob, Bang. Iya, makanya sama kayak gini loh. Sama kayak gini tuh gini. Hari ini saya makan dengan presiden. Presiden di situ siapa? Manusia. Iya, siapa namanya di situ presiden di situ? Anggap aja Pak Prabowo. Iya, belum tentu. Kalau ada orang hari ini saya makan siang dengan presiden. Presiden tuh gelaran di situ, itu bisa siapa saja. Bisa Putin, bisa Jokowi, bisa Prabowo, bisa siapa, tergantung. Sama seperti kata Tuhan. Tuhan tuh gelaran, itu bisa ditujukan kepada siapa saja. Betul. Terus Gimana sih Anda ini? Aduh. Memang betul. Makanya kalau misalnya Muhammad mengaku Tuhan dalam pengertian Muhammad mengaku Allah, memang nggak ada. Nggak ada memang. Sama ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Tapi ketika Yesus bilang dia Tuhan, bukan dalam arti dia itu Bapa di surga, enggak. Itu title, gelar. Artinya, arti Tuhan itu kalau bahasa Yunani itu kurios. Artinya yang kepadanya kamu melayani, yang kepadanya kamu menghambakan diri, yang kepadanya kamu taat, patuh, tunduk, dipimpin, dikendalikan. Itu maksudnya. terus kalau kalau Yesus sama dengan Bapa di surga kalau kayak gitu. Tidak sama. Terus kenapa Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang yang lahir Tuhan Allah kita, katanya. Nggak ada Allah Tuhan di Esa, situ, Allah Bang. kita, katanya. Anda ini Berarti loh. dia bersama orang Tidak ada di situ Allah. Baca lagi yang benar. Allah kita. Mana di situ Allah? Coba baca Markus, Mas. Markus 12. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jangan. Saya kasih lihat sebentar. Ya, silakan. Yo, silakan. Ini saya balik kamera aja loh. Hmm. Gimana cara baliknya ini? Oh, ini dia. Silakan. Ini, Mas. Ya, perbesar. Ih. Bentar. Jangan dimati-matikan, hidup-hidupkan, Bang. Nah, Ya, itu, Bang. silakan. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang yang lahir Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa, berarti Tuhan, Yesus ini berkatakan, Tuhan itu Tuhan Allah Esa. kita, berarti Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Tuhan di Allah situ. kita itu koma, ada kata komanya loh. Berarti Yesus bilang Tuhan Allah kita. Berarti Yesus bersama orang lain itu bilang ada Tuhan lain gitu. Berarti Yesus Tuhan lain, maksudnya gimana? Kata Tuhan di situ itu merujuk kepada Yahweh yang di dalam perjanjian lama itu, yang YHWH huruf besar semuanya. Bahkan bilang Yesus yang bilang sendiri Tuhan Allah kita, berarti Yesus bersama orang lain, bersama orang Israel. Nggak ada itu, di situ Allah, Tuhan itu Esa, Bang. Yesus bilang sendiri Esa, berarti Yesus, Iya, tapi di situ tidak ada Allah. Jangan bilang itu Allah. Di mana di situ Allah? itu Tuhan Allah kita, katanya. Mana di Tuhan situ itu Esa. Allah, Bang? Coba tunjuk dulu huruf Allah di situ Tuhan mana? Allah, Tuhan Allah kita. Tuhan Mana Allah di kita, situ kata Allah? Yesus.
Ini apa ini? Baca Apa dulu ini? yang benar, Apa ini? baca dulu yang benar. Tuhan Allah bahasa kalian. Iya itu. Allah, dari mana di situ Allah, Bang? Ya Tuhan Allah kita katanya. Berarti Yesus kenapa ini bilang kita? Berarti Yesus Ya. bersama orang Israel ini. Betul. Ya, terus di mana salahnya? Berarti Yesus apa namanya itu? Bersama orang Israel ada Tuhan lain gitu yang berarti Yesus nyembah Tuhan, menyembah Iya, Allah gitu. iya. Yesus punya Tuhan dan Tuhannya itu adalah Bapa di sorga. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan kalau dia menyembah. Kalau bukan Tuhan dalam pengertian di situ Bapa di sorga, betul. Yesus bukan Tuhan, maksudnya kata Tuhan itu maksudnya Bapa, betul. Bukan Tuhan ya. Terus kenapa Bukan kalian Tuhan kalau kata Tuhan di situ ditujukan kepada Bapa di sorga. Kalau Nah, kalau bukan kata Tuhan Tuhan itu berarti Yesus sebagai title, Yesus itu Tuhan. Titlenya Yesus itu Tuhan. Berarti Bapak surga titel Tuhan atau juga. gimana? Tuhan juga. Aduh, pusing dah. Iya, kamu nggak perlu pusing itu kalau kamu paham. Orang ustadz-ustadzmu aja paham kok Muhammad itu Rob, Allah juga Rob, gimana? Coba silakan, begitu kameramu pula ngadep dengan sini lagi. kamu. Hah? Kameramu nyalakan lagi, ngadep ke sini lagi. Boleh. Hmm. Berarti intinya Intinya apa? Silakan. intinya apa? Tuhan orang Kristen banyak ya. Ada Allah Bapa, ada Yesus itu. Rob kalian juga dua nggak masalah gimana? Nah, kan ini ada dalam Alkitab dua. Tapi kalian di dalam Alkitab ada Yesus menyembah ada. Iya betul. Yesus mengajak orang Israel apa Tuhan Allah kita. Bukan yang mengajak biasa menyembah ada. Allah. Itu. Dengarlah, Itu nggak ada di Tuhan situ Allah Allah, kita, Bang. Di situ Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga, Allah. bukan merujuk Nggak kepada terbiasa Allahnya saya orang sebut. Quraisy. Anda ini. Biasanya disebut kata-kata Allah. Tidak ada di situ kata Allah dirujuk kepada Allah yang disembah Muhammad. Kata Allah di situ merujuk kepada Bapanya Yesus. Yang Yesus taati, yang Yesus Terus, kepadanya patuh, tunduk. Mana yang lebih tinggi Allah Bapa sama Yesus? Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar. Itu kata Yesus. Berarti Bapa lebih besar daripada Yesus. Ada Ya, dua oknum kata di Yesus situ. seperti itu. Terus Berarti masalahnya dua di Tuhan. mana? Ada hubungannya dengan Islam di mana? Terus dua Tuhan gitu Kristen. Tuhan orang Kristen itu Bapa di surga. Bagaimana cara mentuhankan Bapa di surga? Dengan cara mentuhankan Yesus. Dengan cara mentuhankan Roh Kudus. Itu caranya. Berarti dua kan kalau gitu. Ya tapi kan datang dari Bapa di surga. Nggak masalah. Bukan Masalah Tuhan yang gimana lain. dua? Tuhannya orang Arab gimana? Yang menciptakan Yesus menurut Alkitab siapa? Jangan lari kemana-mana dulu, fokus dulu. Ayo. Kita Yang mempertuhan menciptakan Bapa di menurut Alkitab surga siapa? dengan cara mempertuhan Pasti Allah Bapa, Yesus, berarti dengan Allah cara Bapa yang- mempertuhan Roh Kudus. Anda lebih mempertuhan berkuasa. Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Gimana? Yang menciptakan Yesus dalam Alkitab siapa? Jangan lompat-lompat. Fokus dulu Yang sampai menciptakan selesai. Yesus dalam Alkitab siapa? Dulu. Fokus dulu. Kita berbicara mengenai mempertuhan. Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Betul? Yang menciptakan Yesus dalam Alkitab siapa? Macet. Betul tidak? Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad? Tidak. Oke, gimana cara mempertuhan Allah? Caranya gimana? Caranya itu kan apa namanya? Caranya coba jelaskan. Gimana Mengikuti cara perintah mempertuhan Allah? Mengikuti perintah Muhammad. Oke, mengikuti perintah Muhammad. Jadi kamu tidak bisa mentaati Allah kalau nggak mentaati manusia yang bernama Muhammad. Kami juga perintah begitu. Allah Nggak Subhanahu bisa wa Ta'ala. kami mentuhankan Bapa di sorga tanpa mempertuhan Yesus. Masalahnya Anda nggak tahu mempertuhan itu apa. Mempertuhan itu di dalam pikiranmu menganggap dia itu, oh kalau saya anggap dia adalah Tuhan, saya anggap dia sang pencipta. Udah selesai, itu mempertuhan di kepalamu. Habis itu makanya Anda korupsi, maling, ya kan? Mencuri itu makanya karena Anda tidak tahu. Karena mempertuhan itu hanya sekedar
Anda pencipta. Udah selesai. Udah, itu mempertuhan di kepalamu. Sebagai contoh Muhammad itu, ikutilah Muhammad kata Allah karena disuruh sama Allah, makanya kita Makanya ikuti kamu Muhammad. disuruh Allah untuk mempertuhan Muhammad. Gimana Anda ini? Saya tidak pernah bertuhan Muhammad. Disuruh Ini kan ikuti aja. muter-muter lagi. Makanya gini loh, biar kita ini nggak debat kusir terus. Yang Islam, yang Kristen dua debat, tapi debat kusir terus. Kita bicara dulu mempertuhan yang dimaksud itu apa sih? Yang dimaksud Bible itu apa mempertuhan? Yang dimaksud Quran mempertuhan itu apa? Apa mempertuhan yang dimaksudkan Quran dan Bible? Coba. Patuh tunduk kepada yang maha kuasa. Iya, patuh, tunduk, takluk kepadanya. Itu mempertuhan itu. Jadi ketika kamu patuh, takluk, tunduk kepada iblis, sesungguhnya kamu mempertuhan si iblis itu. Ketika kamu patuh, takluk, tunduk kepada hawa nafsu, kamu mempertuhan hawa nafsu itu. Nah, cara mempertuhan Bapa di surga itu gimana? Dengan cara patuh, takluk, tunduk kepadanya. Gimana cara patuh, takluk, tunduk kepadanya? Cara patuh takluk tunduk kepada Bapa di surga dengan cara patuh takluk tunduk kepada anak yang diutusnya. Jadi ketika kita patuh takluk tunduk kepada Yesus, sesungguhnya kita sedang menaklukkan diri, mematuhi, mentaati, tunduk kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu merupakan gambarnya, pengejawatannya. Kalau Islam beda lagi. Kalau kita tunduk kepada sama Muhammad, konsep kita kami atas itu kalian perintah curi. Allah. Sama Atas itu perintah konsep Allah. kami ini kalian curi, Ikutilah tapi Muhammad, kalian kata Allah. mempertuhan Tuhan lain, Tuhan negeri Arab. Karena Gimana atas sih? perintah Allah, makanya kita tunduk kepada Muhammad. Iya, Bukan tunduk- makanya kamu diperintahkan Allah untuk mempertuhan Muhammad. Mempertuhan Muhammad tuh bukan nganggep Muhammad tuh Allah, tapi mempertuhan itu maksudnya kamu menaklukkan diri kepada manusia yang bernama Muhammad. Makanya mempertuhan hawa nafsu bukan menganggap hawa nafsu itu Allah, bukan. Mempertuhan iblis bukan menganggap bahwa iblis itu adalah Allah, bukan. Tapi Makanya di dalam Anda ini dibilang mempertuhan Muhammad, otak tapi Anda di dalam salah Al-Quran paham tadi, terus. Di dalam Al-Quran Bang, tidak ada satu ayat pun yang suruh menyembah Muhammad, tidak suruh ikuti aja. Iya, karena di otakmu menyembah tuh Karena gini-gini. disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa kayak gini? Memang Ketimbang buntu kali. kayak gini-gini, Bang. Di dalam- lebih baik kayak gini daripada gini-gini, Bang. Gini, ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya menyembah kepada Allah. Mana Tadi bahwa ayatnya? Saya dengar, Bang. Terus Ada gini di kalau dalam- gini? Kalau gini artinya apa? Patuh, Bang. Wah, Ya, tegang gitu. berarti kalau patuh sama Allah gini. Enggak, saya belum Nah, baca kan sampai situ, pada Bang. bingung lagi. Kalau sujud, Makanya kita Bang, di dalam merendahkan diri, Kristen Bang. itu Yang jelas- gerakan-gerakan itu dibuang ke tong sampah. Artinya itu tidak berguna, nggak ada fungsinya. Fungsinya itu tidak lain hanyalah gerakan-gerakan semata. Itu kan menurut Bang Elias. Loh, Karena sekarang saya tidak tanya, mengimaninya. sekarang saya tanya, Nah. apakah cara patuh kepada Allah adalah dengan cara begini? Ya, bisa jadi kayak gitu. Ini cara patuh kepada Allah, gini. Iya, karena kita sholat. Gini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam artinya. Iya, berarti kayak gini. Ini cara patuh kepada Saya Allah gini. pasrah. Abang pernah gini nak kalau ketemu tentara? Doh, gimana nih? Kalau, Bukan, Bang, saya tanya, cara patuh kepada Allah dengan tangan Bang, begini. Sebentar, Bang. Kalau kayak gini abang ketemu misalnya Loh, ada yang begini, ada yang tembak, begini. Abang. Yang mana yang benar? Ketengah menyerah saya. Berarti saya Ada yang merendahkan begini. diri, Ada yang saya- begini. Apa? Ada yang begini. Hah? Memang ada, Bang, cuman Iya, terus yang mana yang benar? Gini? ada yang begini. begini, ada yang begini, Bang. Yang mana yang benar? Gini Tergantung atau gimana? masing-masing. Hah? Tapi kebanyakan yang gini, Bang. Itu urusan mereka. Sekarang yang itu Bang. begini, Bang. Gini loh. Pertama kita itu harus bicara yang dasar dulu. Apa sih maksudnya mempertuhan itu? Apakah mempertuhan Muhammad itu menganggap Muhammad itu Allah? Bukan begitu mempertuhan Muhammad. Mempertuhan setan. Apakah mempertuhan setan itu menganggap bahwa setan itu Allah? Bukan. Mempertuhan setan. Apakah menganggap setan sang pencipta? Bukan. Mempertuhan hawa nafsu. Apakah maksudnya menganggap hawa nafsu sang pencipta? Bukan. Mempertuhan adalah suatu perbuatan menaklukkan diri Anda kepadanya.
Sehingga Anda menjadi hambanya, menjadi pelayannya, menjadi seseorang yang takluk tunduk dikendalikan olehnya. Itu mempertuhan menurut Al-Quran maupun Bible. Coba Anda baca dulu itu, baca dengan benar. Jadi mempertuhan itu kegiatan begitu. Mempertuhan itu bukan, oh Anda Tuhan, Anda sang pencipta, udah beres, abis itu besok saya maling saja. Bukan begitu. Mempertuhan itu bagaimana Anda itu hidup menaklukkan diri, mengikuti kemauan-kemauannya. Bagaimana cara saya mempertuhan Bapa di sorga? Saya nggak ketemu, saya nggak lihat. Bagaimana cara saya supaya saya patuh kepadanya? Dengan cara patuh kepada Yesus yang diutusnya. Ketika saya mempertuhan Yesus, sesungguhnya saya telah mempertuhan Bapa di sorga. Sekarang saya nggak ketemu Yesus juga. Saya nggak ketemu Yesus, saya nggak ketemu Bapa di sorga. Makanya Tuhan mengutus rohnya supaya tinggal di hati saya. Nah, roh itu, roh Tuhan yang tinggal di hati manusia itu ditaati, dipatuhi. Patuh, takluk, tunduk kepada roh itu. Roh Kudus itu. Sebentar Bang, kenapa Anda langsung bertuhan kepada Allah Bapa aja ketimbang ke Yesus? Saya habis setuju kalau Bapaknya. Ya udah, Anda taat kepada Allah saja. Nggak usah taat sama Muhammad. Ayo Bang, biar kita sama biar gimana ini? Ya, Oke, sekarang saya tanya, Anda mau taat kepada Allah apa taat kepada Muhammad? Saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nggak usah taat kepada Muhammad. Bisa terpisahkan. Ya? Nggak usah taat kepada Muhammad. Taat kepada Allah dan Nabi Muhammad, Bang. Iya, gitu. Sama Bang kepada kami. Kami tidak bisa mempertuhan Bapa di surga kalau tidak mempertuhan Roh Kudus itu. Menjadikan Roh Kudus itu Tuhan di hati kami. Nggak bisa kami mentuhankan Bapa di surga kalau tidak menjadikan Roh Kudus itu sebagai pengendali kami. Tapi Yesus tidak pernah bilang dalam Alkitabnya, saya adalah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada. Memang botol, mati mereka. Ayo. Ada Bible di situ. Kan, suruh sembah Allah ada Bible di situ. Sendiri. Ada, kenapa? Coba buka dulu Yohanes 13:13 coba. Yohanes 13:13. Coba buka. Oke, sebentar Bang. Terima kasih teman-teman yang support, makasih ya. Silakan. Yohanes 13:13 coba bacakan. 13:13 bacakan ya, Bang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Siapa yang bicara di situ? Yesus kan? Iya, Yesus bilang apa? Kamu menyebut, sebentar saya baca dari awal dulu. Belajar baca dulu, kamu belajar baca dulu coba. Saya baca dari awal Bang. Jangan gelagapan gitu coba. Baca. Yesus membasuhi kaki murid-muridnya. Enggak, coba baca dulu. Baca dari 12-nya coba. Dari 12. Wajahmu ke sini, jangan kau tutupin mukamu yang malu itu coba. Saya baca Bang, ini saya baca dari 12. Coba baca 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya di situ siapa? Dan kembali. Ya Yesus kan? Oke, terus. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, ya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Oke. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat sebab memang aku. Dan kamu itu tepat, dan katamu itu tepat. Waduh, memang sulit bener kali ini, memang sekolah lagi kalian. Coba baca yang lagi benar. Kalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan. Berarti kalau kita membasuh kaki Yesus baru diakui Tuhan gitu. Sebentar. Jadi jikalau makanya Bang kurangin benturin kepala ke lantai. Aku yang adalah Tuhan dan baca yang benar dulu coba. Baca yang benar. Belajar baca dulu coba, baca yang benar. Nggak bisa baca Alkitab, Bang, nggak bisa lancar baca Alkitab, Bang. Iya, kau aja bahasa Indonesia aja kau nggak lurus kok. Bahasa Indonesia aja nggak lurus. Coba baca, ngomong dulu yang lurus bahasa Indonesia coba. Baca apa namanya Bang? Kayak baca yang benar kayak gimana Bang Alkitab ini Bang? Di situ dikatakan, Yesus berkata, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan.
Nah, Tapi kata Tuhan di situ maksudnya apa? Apa maksudnya di situ kata Tuhan itu apa? Coba, paham nggak kamu di situ apa maksudnya? nggak paham. Coba abang jelaskan. Coba. Mana kamera? Nggak paham. Coba abang jelaskan. Ya gini, makanya kata Tuhan itu pengertiannya adalah di situ Tuhan atau Tuhan itu sama itu. Bahasa Yunaninya itu kurios. Artinya artinya majikan bisa, pemimpin bisa, penguasa, pemilik. Sama bahasa Arabnya itu adalah kata rob itu, rob. Itu maksudnya. Jadi ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang akulah Tuhan. Yesus tidak ngomong bahwa dia itu Bapa di surga, enggak. Tuhan itu jawatan. Iblis juga bisa menyandang gelar Tuhan itu. Kalau kamu mempertuhan dia. Kalau kamu takluk, tunduk, patuh mengikuti iblis, maka iblis itu menjadi Tuhan kamu, menjadi pemilik kamu, yang mengendalikan kamu. Nggak paham-paham juga ini orang. Duh, aneh-aneh sih bang saya sini. Gimana ini? Aduh, berat. Aneh-aneh serius sih. Ini aneh. Aneh-aneh sihnya. Ya sudahlah. Oke, itu ya saya sampaikan kepada kamu ya. Nanti kamu belajar lagi. Nanti setelah kamu paham, baru enaklah kita diskusinya. Oke ya. Adnan, Oke, Kimnan. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Oke. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita telah menyaksikan video diskusi Edis dengan saudara-saudara kita Muslim. Di dalam sebuah diskusi sangat disayangkan ketika seseorang tampak kurang memahami apa yang disampaikan oleh lawan diskusinya. Alih-alih membuka pikiran dan mencoba menggali lebih dalam, pendiskusi ini justru terkesan terburu-buru menanggapi tanpa berusaha memahami konteks atau inti dari pendapat lawan diskusinya. Hal ini tidak hanya menghambat kemajuan diskusi, tetapi juga menunjukkan kurangnya empati dan kesabaran dalam menghadapi perspektif yang berbeda. Semua diskusi yang sehat memerlukan kemampuan untuk mendengar dengan seksama dan merenungkan argumen yang disampaikan sebelum memberi respon yang tepat. Kurangnya pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh lawan diskusi seringkali berujung pada perdebatan yang tidak produktif, di mana masing-masing pihak hanya berusaha untuk memenangkan argumen tanpa pertimbangan sudut pandang orang lain. Hal ini menciptakan suasana yang tidak kondusif, pertukaran ide yang konstruktif. Sebagai pendiskusi yang baik, penting untuk meluangkan waktu untuk benar-benar memahami poin yang diajukan, sehingga respon yang diberikan lebih relevan dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan diskusi. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif, buang nilai negatif. Tuhan Yesus memberkati.